Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Aristiawan, NIM 12631120121. Di sini saya dari kelompok 6 yang beranggotakan teman saya ada Sultanuddin dan Muhammad Dafa Al-Farabi. Nanti akan menjelaskan subbab berikutnya setelah saya. Di sini saya dari kelompok 6 mau menjelaskan tentang mengukur dan mengendalikan aktiva atau aset yang dikelola di dalam suatu perusahaan. Nah, dalam mengukur dan mengendalikan aktiva tersebut, di situ ada apa saja struktur atau subbab-subbab yang dijelaskan nanti. Ada 4 subbab, yakni yang pertama struktur analisis, yang kedua mengukur aktiva yang dikelola atau yang digunakan, yang ketiga yakni mempertimbangkan tambahan dalam mengevaluasi kinerja manajer, yang keempat yakni mengevaluasi kinerja organisasi suatu entitas. Terus di sini saya akan menjelaskan 2 subbab. Kan tadi ada 4, yang 2 saya, yang 2-nya lagi teman saya. Yang pertama struktur analisis. Apa sih struktur analisis? Pastinya bertanya-tanya tentang struktur analisis yang ada di dalam perusahaan gitu. Struktur analisis sendiri adalah ilmu yang menentukan efek dari beban pada struktur fisik dan komponen. Nah, di situ pastinya kalau di perusahaan ya pasti satu ada mesin. Mesin produksi. Ini kalau di perusahaan produksi makanan atau dan lain sebagainya, itu pastinya ada mesin. Ada mesin-mesin yang digunakan untuk menunjang kinerja sumber daya manusia yang untuk memenuhi tujuan dari perusahaan tersebut gitu. Itu yang dinamakan struktur analisis. Sebab selanjutnya yakni mengukur aktiva yang dikelola. Nah, pastinya bertanya-tanya tentang aktiva. Orang Indonesia lebih mudah mengenalnya dengan kata aset gitu. Kalau kita mengenal tentang aset, itu bukan berupa uang saja, tapi di dalam arti aset tersebut itu ada emas, dan juga ada suatu saham, ada tanah, ada piutang, dan masih banyak lagi. Rumah pun itu juga termasuk dengan aset gitu. Ada banyak lagi yang dinamakan aset gitu. Jadi kalau kita mengenal aktiva itu juga berarti dengan aset, berarti kembali lagi ke subbab yakni mengukur aktiva yang dikelola gitu. Berarti kita mengukur aset atau modal awal di dalam memproduksi suatu produk di dalam perusahaan tersebut gitu. Nah, bagaimana cara mengukur tersebut gitu? Pasti di dalam perusahaan tersebut ada satu komponen atau struktur di dalam sebuah organisasi tersebut yang tugasnya itu bagian mengatur, mengurus atau mengukur atau mengendalikan aktiva tersebut atau aset tersebut gitu. Dan apa sih tujuan dari mengukur aktiva yang dikelola tersebut? Nah, ada 2 tujuan dari mengukur aktiva tersebut. 1, memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan mengenai aktiva yang digunakan gitu. Dapat digarisbawahi yakni memberikan informasi. Nah, di sini memberikan informasi kepada siapa? Tentunya SDM yang ada di dalam perusahaan tersebut, itu pertama. Terus yang kedua kepada atasan gitu. Kan tadi saya sudah menyebutkan bahwasannya di dalam organisasi tersebut ada satu komponen yang tugasnya mengendalikan, mengukur atau mengevaluasi tentang aktiva yang dikelola gitu. Jadi yang satu tadi menginformasikan kepada SDM, yang kedua SDM yang ada di dalam perusahaan tersebut, yang kedua yakni kepada atasan. Nah, gitu. Terus tujuan yang kedua apa? Yakni mengukur kinerja unit usaha sebagai suatu
entitas ekonomi gitu. Dapat digarisbawahi mengukur kinerja ya, di situ. Di dalam perusahaan pastinya ada struktur dari atasan sampai bawahan gitu. Pastinya ketika aktiva atau aset kita yang kita kelola itu turun, pasti dicari kesalahan. Kenapa kok turun? Modal kita yang awal segini kenapa kok turun? Dicari. Di situ akan dievaluasi. Dan kalau kita mengambil kata evaluasi nanti akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya gitu. Untuk dievaluasi lagi. Kenapa kok ini bisa turun gitu. Dan setelah dievaluasi pastinya kalau itu kekeliruannya sangat apa ya? Sangat nemen atau sangat buruk sekali kekeliruannya, pastinya akan ada pergantian struktur atau bisa juga dikeluarkan dari perusahaan tersebut ketika seorang tersebut tersangkut kendala tentang penurunan aset atau aktiva yang dikelola tadi dan digantikan dengan sesosok yang baru yang tujuannya untuk meningkatkan aktiva atau aset modal awal kita di dalam perusahaan tersebut. Manager pastinya memiliki dua sasaran kinerja ketika aktiva atau saham tersebut atau aset tersebut ketika diinvestasikan menurun, pasti ada dua sasaran kinerja yang dilakukan oleh manajer. Yang pertama, menghasilkan laba tinggi dari sumber daya yang digunakan. Lah, bagaimana laba tersebut bisa melonjak tinggi gitu dari aset yang diinvestasikan? Itu sasaran yang dilakukan oleh manajer kinerja. Yang kedua, dapat menggunakan sumber daya tambahan jika penggunaannya menghasilkan tingkat tertentu. Jadi ketika suatu perusahaan mempunyai ada penurunan aset atau aset yang diinvestasikan atau aktifannya tersebut, pastinya si manajer tersebut menggunakan atau mencari membuka lapangan-lapangan pekerjaan baru, yakni menambah sumber daya manusianya. Tidak juga di sumber daya manusianya saja, juga di sumber daya keuangan itu juga mungkin ditambah lagi gitu. Oke, yang selanjutnya ada dua metode yang digunakan untuk menghubungkan antara laba dengan dasar investasi atau aktiva atau yang kita namakan dengan aset, lebih mudah ya. Satu, disingkat dengan kata ROI yang kepanjangannya yakni Return of Investment. Apa sih ROI itu? ROI adalah yang mengukur tingkat pengembalian atas investasi. Pengembalian atas investasi yang kita tanam sebelumnya menggunakan aset yang sudah kita punya. Rumusnya yakni dengan membagi pendapatan dengan investasi. Pendapatan kita berapa? Kita bagi dengan investasi atau aset kita yang kita investasikan pertama. Gitu. Jadi di situ akan muncul laba, keuntungan. Nah, itu rumus yang pertama. Gitu. Terus yang kedua lanjut. Tadi setelah ROI lanjut ke EVA. EVA yakni kepanjangan dari Economy Value Added. Itu. Apa sih EVA itu? Nah, diperoleh dengan cara beban modal dan net operation profit atau hasil. Beban modal kita berapa dan hasil kita berapa, hampir sama dengan ROI, tapi ada perbedaan gitu. Jadi kalau yang ROI tadi itu mengukur dari membagi pendapatan dengan investasi, kalau EVA
langsung ke labanya, laba kita berapa dari hasil investasi itu. Jadi kalau menurut saya itu hampir sama, tapi kalau Eva lebih ke kelanjutan dari Roy. Gitu. Terima kasih. Sekian dari saya, Fajar Haris Setiawan, NIM 126311201. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.